Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rahma Humaira. Yang kedua ada Novia Rahmawati. Yang ketiga ada Rinawati. Yang keempat ada Saidah. Yang kelima ada Rinawati. Dan yang keenam ada Ruslinda. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah model dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansyah MPD PhD dan Bapak Amransyah MPD. Kami akan memaparkan sebuah materi dengan judul kombinasi 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama ada Number Head Together atau NHT, yang kedua ada Problem Based Learning atau PBL, dan yang ketiga ada Example Non-Example. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Rahma Humaira, nomor absen 08, NIM 1710 1251 257. Sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, di sini saya mempunyai sebuah video yang ingin saya tampilkan kepada kawan-kawan sekalian, yang mana ini adalah sebuah video peer teaching penerapan kombinasi 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama tadi ada Number Head Together atau INHT, yang kedua ada Problem Based Learning atau PBL, dan yang ketiga ada Example Non-Example. Adapun yang bertindak sebagai praktikan di sini adalah saya sendiri, Rahma Humaira, dengan murid-murid dari kelompok 6 dan dibantu oleh kawan-kawan dari kelas 6E PGSD. Silahkan disimak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, ibu mau bertanya, apa ada hari ini yang tidak hadir bersama? Ada Bu, ada Bu. Kenapa? Kenapa siapa? Salma.
Rina? Karena dipengaruhi sistem muson. Ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kalian yang sudah berani menentukan. Jawaban yang sudah dikemukakan oleh teman-teman kalian, ada pun jawaban yang benar itu kenapa Indonesia memiliki 2 musim saja? Karena itu miringnya poros bumi. Jadi jawaban Rachel Lestari benar, Ayu benar, Linda salah, dan Rina benar. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Kemudian Ibu minta kepada kepala dengan nomor 3 untuk memberikan jawaban yang sudah saya diskusikan tadi. Silakan Pak Ibu maju kepada kepala nomor 3. Ya, dimulai dari Rida, silakan baca jawabannya. Jawabannya adalah pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Ya, selanjutnya karena Pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Farah, Yang bumi bagian utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Musim panas terjadi karena kemiringan bumi. Musim dingin terjadi karena belahan bumi bagian utara tidak menghadap ke arah matahari di bulan Desember. Musim semi terjadi karena bumi berada dalam sudut 90 derajat menghadap matahari. Musim gugur terjadi karena bagian bumi yang berada dalam sudut 90 derajat membelakangi matahari. ya jawaban kalian ini sebenarnya sudah benar tapi kurang tepat. Nah, di sini Ibu akan memberikan tambahan jawabannya. Yang pertama tadi musim panas itu terjadi karena kemiringan bumi membuat belahan bumi yang ada di utara itu menghadap ke arah matahari. Sedangkan di belahan bumi yang lainnya ada yang membelakangi bumi sehingga terjadi musim panas dan musim dingin. Ya, kemudian kenapa terjadi musim semi dan musim gugur? Karena ada belahan bumi yang berada dalam 90 derajat itu menghadap matahari dan satunya membelakangi matahari. Jadi begitu ya anak-anak jawaban yang tepat mengapa di negara lain itu terdapat 4 musim sedangkan di Indonesia 2 musim saja. Ya, silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kalian. Silakan duduk. Jadi itu tadi pemecahan masalah yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini, yang mana perbedaan musim itu terjadi karena revolusi bumi atau poros bumi ketika mengelilingi pusat tata surya, yaitu apa? Ada yang tahu pusat tata surya apa? Iya, benar sekali. Itu jawaban yang tepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta Ruslinda untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Linda. Nah, sampai jumpa minggu depan. Silakan dilepas nomor kepalanya, lalu disusun kembali kursi-kursinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah kalian sudah menyimak video tadi dengan baik, teman-teman? Kalau kalian sudah menyimak videonya, kalian akan melihat di sana guru sudah membuka pembelajaran dan melaksanakan kegiatan inti dengan sebagaimana mestinya. Lalu, pada saat menuju penerapan kombinasi 3 model pembelajaran, guru sudah membagi siswa menjadi kelompok yang heterogen, yang mana terdiri dari perempuan dan laki-laki. Isi kelompoknya itu berbeda-beda. Nah, kelompok itu juga terdiri dari 3-4 orang. Kemudian setelah pembagian kelompok, guru memberikan masing-masing siswa sebuah nomor kepala.
Nah, setelah hal itu dilakukan, guru menyajikan gambar serta memberikan siswa sebuah masalah untuk dianalisis serta dipecahkan. Setelah masalahnya sudah dianalisis dan dipecahkan, guru meminta atau memanggil salah satu nomor kepala, kemudian nomor kepala yang terpanggil itu maju ke depan untuk mempresentasikan pemecahan masalah yang sudah mereka diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nah, setelah selesai presentasi hasil, di sini guru akan mengevaluasi hasil diskusi siswa yang sudah dipresentasikan tadi, apakah itu benar atau salah, serta di sini guru akan memberikan feedbacknya. Setelah itu, di sini guru dan siswa akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Nah, jadi dalam video tadi guru sudah melaksanakan langkah-langkah dalam menerapkan kombinasi 3 model tersebut. Jadi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, yang mana informasi atau materi itu bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak tergantung dari informasi yang disampaikan oleh guru saja. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran tercipta diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk menggali atau mencari tahu informasi dari berbagai sumber yang ada. Nah, sehingga informasi yang didapat itu dapat melekat lebih lama dalam ingatan peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, perlu diupayakannya suatu model pembelajaran untuk menanggulangi kesulitan belajar siswa. Karena model pembelajaran itu memiliki peran penting atau peran besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dalam pelaksanaannya sebenarnya bisa saja dilakukan dengan satu model pembelajaran, tapi satu model pembelajaran ini memiliki sangat banyak kekurangan, sehingga kelompok kami mengombinasikan 3 model pembelajaran untuk menutupi kekurangan-kekurangan model pembelajaran yang ada. Jadi masing-masing model pembelajaran itu menutupi kekurangannya satu sama lain. Oleh karena itu, kelompok kami memilih 3 model pembelajaran yang dikombinasikan. Yang pertama ada Numbered Head Together atau NHT, yang kedua ada Problem Based Learning atau PBL, dan yang ketiga ada Example Non-Example. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmawati, nomor absen 4, NIM 17101251-253. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat dalam mempelajari model pembelajaran. Yang pertama, manfaatnya bagi mahasiswa, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi peserta didik. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa, sebagai acuan dalam pembuatan skripsi atau penelitian tindakan kelas. Berikutnya sebagai bekal untuk mengajar di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bagi pendidik untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran, sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran, sebagai alat untuk menganalisis terhadap perilaku siswa secara individu atau kelompok. Berikutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu manfaatnya bagi peserta didik, sebagai kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk memudahkan mengerti materi pembelajaran. Berikutnya untuk meningkatkan semangat belajar. Berikutnya sebagai tolak ukur kemampuan pribadi dan kelompok. Berikutnya adalah pengertian dari model Problem Based Learning atau model PBL, adalah model pengajaran yang berincikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Model pembelajaran PBL ini adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk berpikir kritis. Berikutnya adalah pengertian model Numbered Head Together atau NHT, atau penomoran berpikir bersama, adalah jenis pembelajaran komparatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dengan sebagai alat alternatif terhadap struktur kelas tradisional. NHT pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut.
Perkenalkan, nama saya Rina Mati, NIM 1711251-259, dengan nomor absen 10. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang model pembelajaran example non-example. Nah, model pembelajaran example non-example adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajarannya. Tujuannya yaitu untuk mendorong siswa agar berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam bentuk contoh-contoh gambar. Kemudian langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan model pembelajaran. Yang pertama yaitu Problem Based Learning atau PBL. Nah, menurut Barrett 2005 menjelaskan bahwa langkah-langkah yang perlu dalam melaksanakan pembelajaran dengan PBL ini, yang pertama adalah siswa diberi masalah. Langkah kedua yaitu siswa melakukan diskusi kelompok kecil dengan melakukan berbagai hal. Yang pertama yaitu mengklarifikasi masalah, yang kedua yaitu mendefinisikan masalah, yang ketiga melakukan tukar pikiran dengan teman sekelompok berkaitan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan hal yang perlu dilakukan dalam memecahkan masalah. Yang kelima yaitu menetapkan hal yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Langkah keempat yaitu siswa kembali ke kelompok semula untuk menyampaikan hasil informasi yang didapat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian langkah kelima yaitu siswa menyajikan solusi yang mereka temukan. Dan yang terakhir yaitu siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran secara keseluruhan, meliputi sejauh mana pengetahuan yang mereka peroleh dan bagaimana peran mereka atau siswa dalam kelompok. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu melaksanakan model ini menurut Ibrahim dalam Hamdayama 2014 halaman 176. Yang pertama adalah persiapan. Guru harus melakukan persiapan terlebih dahulu dalam melaksanakan model ini, baik itu dalam skenario pembelajaran, LKS, maupun alat dan media yang diperlukan dalam melaksanakan NHT. Yang kedua adalah pembentukan atau pembagian kelompok. Nah, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang mana setiap kelompok beranggotakan 3-5 orang. Kemudian guru memberi nomor kepala kepada siswa dengan kelompok yang berbeda. Misal kelompok A tentang buah-buahan, kelompok B yaitu tentang sayuran, dan kelompok C yaitu tentang bunga. Nah, itu merupakan 3 kelompok dengan nama yang berbeda, namun nomor yang mereka gunakan akan sama, yaitu misalkan pada kelompok A tadi beranggotakan 5 orang, maka nomor yang mereka miliki atau mereka dapatkan 1-5. Nah, setiap siswa memakai dengan nomor 1-5. Kemudian langkah ketiga yaitu tiap kelompok harus memiliki buku paket atau panduan dalam menyelesaikan masalah. Langkah keempat, diskusi masalah. Nah, di sini guru memberikan LKS atau lembar kerja siswa. Jadi setiap siswa dapat menggali informasi dalam menyelesaikan LKS yang diberikan oleh guru. Selanjutnya atau langkah kelima yaitu memanggil nomor kepala untuk menyampaikan hasil jawaban atau diskusi dalam kelompok. Nah, jadi di sini guru dapat menyebut nomor kepala yang hendak guru tunjuk. Misal guru akan menunjuk nomor 1, maka dalam beberapa kelompok yang nomor kepalanya 1 akan angkat tangan dan maju ke depan untuk menyampaikan jawaban dari diskusi mereka dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah guru memberi kesimpulan. Nah,
Guru bersama-sama siswa menyampaikan atau menyimpulkan kegiatan pembelajaran, yaitu jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. Perkenalkan, nama saya Saida. Nomor absen 24, NIM 17 10 12 52 274. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran eksempel non-eksempel. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempel gambar di papan tulis atau menayangkannya melalui proyektor. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan. Yang keempat, guru meminta siswa untuk menganalisis gambar. Yang kelima, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok ada 2-3 orang. Kemudian hasil diskusi dari analisis gambar ditulis pada kertas. Yang keenam, tiap kelompok diminta untuk membacakan hasil diskusinya. Yang terakhir, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada kelebihan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang pertama, guru mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah secara nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajarnya. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah. Jadi, materi yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut tidak dipelajari. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber ilmiah atau sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Yang sembilan, dapat membentuk sikap kemandirian dalam belajar pada siswa. Yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual itu bisa diatasi dengan kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Kemudian ada kekurangan model pembelajaran problem based learning atau BBL. Yang pertama, jika siswa tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa masalah yang dipelajarinya sulit untuk dipecahkan, maka siswa tersebut akan enggan untuk mencoba. Yang kedua, perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dalam model ini kita memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan model ini. Kenalkan, nama saya Ridawati, nomor absen 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model NHT. Adapun kelebihan model NHT yang pertama yaitu dengan menggunakan model pembelajaran NHT, siswa menjadi siap semua. Kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam menjawab soal terjadi interaksi antar siswa dengan siswa satu sama lain, dan dengan guru pun menjadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat, siswa yang pandai mampu mengajari siswa yang lainnya agar mudah memahami materi. Kemudian yang kelima, dalam kelompok tidak ada siswa yang lebih dominan karena mereka sudah dibatasi dengan nomor yang ada di kepala mereka masing-masing. Kemudian adapun kelebihan dari model pembelajaran example dan example yang pertama, siswa mempunyai peran aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. Terus yang kedua, melatih kemampuan siswa untuk berimajinasi. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan daya analisis siswa sehingga siswa mampu berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kelebihannya yaitu bahan-bahannya itu murah, mudah, dan sederhana sehingga
siswa mudah untuk melakukannya. Dan yang kelima, dengan model example dengan example ini, non example ini, siswa juga dapat menjadi pemimpin atau berani mengemukakan pendapat mereka di depan kelas. Yang terakhir yaitu melatih kekompakan mereka dalam sebuah tim atau kelompok sehingga mendapatkan hasil diskusi dengan baik. Adapun kekurangan dari model pelajaran problem based learning atau PBL yang pertama jika siswa tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa masalah yang dipelajari mereka sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba mengerjakannya. Terus yang kedua, perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini, mungkin kekurangannya yang ketiga ini yaitu memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan menggunakan model pembelajaran ini. Kemudian yaitu kekurangan NHT atau number head together. Adapun kekurangan model pembelajaran ini yaitu yang pertama, tidak cocok untuk digunakan untuk siswa yang berjumlah banyak. Yang kedua, tidak semua siswa dapat dipanggil oleh guru. Yang ketiga yaitu pengelompokan siswa memerlukan tempat duduk yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama atau waktu yang khusus. Terus kekurangan example dan example, yang mana kekurangan pada model pembelajaran ini yaitu tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua yaitu memakan waktu yang cukup banyak. Itulah kekurangan dari model pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ruslinda, nomor absen 59, NIM 1710-1253-20191. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kombinasi model pembelajaran problem based learning, number head together, dan example non example. Di sini langkah yang pertama yaitu guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok. Di setiap kelompok yaitu terdiri dari 3-5 orang dan setiap siswa itu mendapat nomor kepala. Yang kedua, guru menyajikan gambar serta menetapkan masalah. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan dan mencatatnya. Terus yang keempat, guru memanggil salah satu nomor kepala dan meminta siswa untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil presentasi anggota kelompok. Yang keenam, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. Terus, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem based learning, number head together, dan example non example. Kelebihannya yaitu yang pertama di sini siswa menjadi lebih aktif. Terus yang kedua, dapat mengembangkan daya analisa siswa. Yang ketiga, melatih kekompakan siswa. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menarik dengan adanya model tersebut. Terus yang kelima, media yang diperlukan terjangkau dan mudah diterapkan. Terus yang terakhir, tidak terlalu banyak yang harus disiapkan guru dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Terus kekurangannya yaitu memakan banyak waktu. Yang kedua, tidak semua materi cocok menggunakan ketiga model ini, yaitu contohnya seperti matematika. Terus yang terakhir, perlu pengelolaan yang cukup dalam pembelajaran. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 6. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.